diri kepada Ustaz. Dan sebagai biasa, untuk membuat pertanyaannya menjadi lebih ringkas dan lebih fokus, kami harapkan untuk rekan-rekan jemaah yang ingin bertanya bisa menulis di secari kertas, kemudian memberikan kepada kami, baru nanti akan kami sampaikan kepada Ustaz. Jadi tidak ada pertanyaan langsung melalui mikrofon. Ya, sekali lagi kami sampaikan yang ingin bertanya, silakan menulis di secari kertas, kemudian nanti diserahkan kepada kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah dan mitra edisi, untuk membuat waktu kita efektif, kita mulai saja kajian kita kali ini tentang Al-Maidah ayat 51 tentang kepemimpinan ini kepada Ustaz di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat mulia inilah segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Dan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah menjadikannya sebagai ibadah bagi kita orang-orang yang beriman. Saudaraku seiman, semoga Allah berkahi ke depan. Kita akan membahas pada pagi ini tentang masalah kepemimpinan dalam Islam. Dan ini secara kebetulan dengan hikmah Allah, ayat dalam surah Al-Maidah 51 menjadi ayat yang seperti baru membangunkan kaum muslimin di Indonesia secara khusus dan umumnya di seluruh dunia tentang pentingnya setiap muslim berbicara dan memikirkan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam, saudaraku, wajib hukumnya ada, harus ada. Dan memang kepemimpinan ini hukumnya sangat jelas dalam agama kita. Dimulai misalnya dari masalah suami istri dan rumah tangga. Dipilihlah oleh Allah Sang Pencipta suami sebagai pemimpin. Dan pemimpin berarti penentu keputusan. Kita tahu dalam sholat ada imam, pemimpin. Dia menentukan. Imam takbir, semuanya takbir. Imam ruku, semuanya ruku. Imam salam, semuanya salam. Dan tidak boleh menyelisihi imam itu pada hal-hal yang tidak melanggar. Kita tahu juga hadis Nabi SAW tentang masalah safar. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dan kalian safar 2 atau 3 orang. Riwayat yang tepat adalah 3 orang, kecuali sudah menunjuk salah satu jadi pemimpin. Nah, namanya amir safar. Kita tahu juga Nabi SAW di dalam pasukan sering menunjuk pemimpin dan wajib dipatuhi. Nggak bisa enggak. Harus dipatuhi pemimpin tersebut selama bukan kemaksiatan. Dan banyak sekali hal-hal yang lain. Puncaknya adalah pemimpin komunitas masyarakat. Seperti yang Nabi SAW tentukan dan contohkan pada kita dalam kehidupan beliau SAW. Bagaimana Nabi SAW pada saat tiba di Madinah, beliau menobatkan diri menjadi pemimpin. Baiat yang diambil dari kaum Ansar yang telah beriman kepada Nabi SAW di Madinah, berisi adalah wajib mematuhi semua titah Nabi SAW kalau beliau hijrah ke Madinah, mengikuti semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tinggal teman-teman sekalian, kita ingin dalam pembukaan ini menyampaikan tentang masalah statement Ali radhiyallahu anhu yang menunjukkan tentang pentingnya masalah kepemimpinan. Beliau mengatakan harus dalam satu komunitas ada pemimpin, nggak bisa enggak. Tapi yang beliau fokus adalah muslim, karena beliau berkata harus dalam komunitas masyarakat muslim ada pemimpin muslim. Muslim itu mukmin atau fasik. Muslim itu mukmin, artinya orang yang luar biasa imannya kepada Allah, ibadahnya luar biasa, ini yang ideal, atau dia fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak kesalahan-kesalahannya. Lalu para sahabatnya mengatakan, sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu Ali menjadi khalifah ya, menjadi raja dan beliau sangat soleh. Tapi beliau mengungkapkan ini, sebuah konsep dasar dalam kepemimpinan dan kenegaraan. Kata para sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, wahai raja,
Kalau orang mukmin, kami bisa menerimanya. Bagaimana kami memahami tentang orang fasik, muslim tapi masih ada dosa-dosanya, bisa memimpin kami? Kata Ali radhiyallahu anhu, dengan si muslim itu, walaupun dia fasik, jalan-jalan akan aman. Kalau ada kemaksiatan pada dirinya, dia sendiri, tapi jalan-jalan akan aman. Dan ini mungkin kita lihat di mayoritas negara-negara muslim sekarang. Banyak di antara presiden, raja, bukan orang mukmin yang luar biasa ibadahnya kepada Allah. Misal hafal Quran, misal ahli ibadah sholat malam, misal memang luar biasa lah. Orang-orang beriman seperti kisah Umar bin Khattab yang seakan-akan itu cuma histori kehidupan, kayak nggak mungkin terjadi lagi gitu kan, tapi itu ada. Dan itu tidak ada presiden dan raja seperti orang-orang yang kita sudah kenal kisah-kisah mereka. Tapi jalan-jalan akan aman, kata Ali radhiyallahu anhu. Kemudian pendapatan negara akan ada. Dan juga orang mukmin dan orang muslim bisa beribadah di bawah naungan dia sampai dia meninggal minimal dalam keadaan masih muslim. Karena seburuk-buruknya pemimpin muslim, pasti dia tidak akan mungkin perangi agamanya sendiri. Tidak akan mungkin mendukung tempat-tempat ibadah yang lain. Maka ini jawaban Ali radhiyallahu anhu tentang pentingnya masalah kepemimpinan dan bagaimana dalil-dalil tadi saya sudah sampaikan masalah kepemimpinan dalam Islam. Tinggal teman-teman sekalian, kita perlu titik beratkan 3 poin dasar tentang masalah kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, wajib muslim di komunitas muslim, tidak bisa yang lain. Tidak mungkin ada orang non-muslim datang memimpin muslim di wilayah muslim, mustahil. Itu sudah syariat kita, nggak bisa. Dalilnya banyak sekali, di antaranya ayat-ayat akan kita bacakan dan Al-Maidah 51 tertentu yang tentu menjadi inti bahasan kita. Tapi saya coba mulai dari perilaku Nabi SAW. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, di Madinah itu ada komunitas Yahudi. Dan komunitas Yahudi di Madinah ini besar sekali. Setengah penduduk Madinah itu orang Yahudi waktu itu. Setengahnya lagi orang Ansar, orang Madinah, Aus dan Khazraj, 2 suku. Dan orang-orang Yahudi ini sangat kuat. Mereka kaya raya. Pada saat itu mereka punya benteng-benteng, mereka punya pasukan, punya komunitas. Tapi apa yang Nabi SAW lakukan waktu tiba di Madinah? Tunjuk mereka menjadi pemimpin? Sama sekali tidak. Nabi orang pendatang baru di Madinah, lalu Nabi SAW menjadi pemimpin, menobatkan diri jadi pemimpin. Dan pada saat itu Nabi SAW melakukan yang pertama, beliau membangun basis Islam, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap pemimpin muslim, membangun masjid jami' yang menjadi simbol kaum muslimin. Dan ini alhamdulillah Indonesia sudah ada. Hampir semua kota kita punya masjid agung lah, masjid raya lah, apa namanya. Sama saja, yang jelas ini komunitas. Ini penting, sehingga umat Islam punya simbol. Bukan seperti masjid kita ini, Masya Allah, sebagaimana kita tahu di kota Balikpapan menjadi sebuah rujukan, atau mungkin dikenal namanya, seperti itulah. Kemudian Nabi SAW pada saat menjadi pemimpin, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Semua muslim asli penduduk setempat dengan muslim pendatang dipersaudarakan. Ini saudara kalian ya, sama. Segala hal itu berhubungan dengan dia, kebutuhannya kamu harus penuhi. Dan Nabi SAW mempersaudarakan umumnya muslimin dengan muslim yang lain, dan juga antara individu sama individu. Semuanya sudah masyhur kisah Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di Mekah kemudian jadi miskin gara-gara hijrah, lalu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu dari orang kayanya Madinah. Kemudian Nabi SAW yang ketiga menulis mu'ahadah, kesepakatan dengan orang-orang non-muslim yang ada di wilayah Madinah. Kalau mereka tidak saling mengganggu, dan juga Nabi SAW menyuruh mereka untuk membela bersama-sama wilayah yang sedang dikuasai, yaitu kota Madinah. Ini yang Nabi SAW lakukan. Jadi ini dalil jelas sekali kalau memang harus memimpin muslim dari perilaku baginda Nabi SAW. Kemudian banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bacakan teman-teman sekalian
Dan saya berharap muslimin di Indonesia sekarang bukan hanya membaca Al-Ma'idah 51. Ini seperti tanda kutip sentilan dari Allah. Ini lo baca kitabmu, baca kitab dari aku ini supaya kamu faham. Sayang kalau baca cuma Al-Ma'idah 51. Kalau teman-teman lanjutkan 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ini semua menjelaskan subhanallah seperti apa yang terjadi sekarang sedang di depan mata kita. Padahal ayat ini turun, ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Kemudian juga nanti akan kita bacakan sampai 59, lalu kita akan baca ayat 72 sampai ayat 75. Masih dari Al-Ma'idah. Dan akan kita baca juga banyak sekali diantaranya surah An-Nisa 138 sampai 148, Al-Imran, kemudian ayat 28. Semua itu menjelaskan bukan cuma satu ayat ini yang melarang muslimin menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin. Banyak sekali. Banyak sekali. Lebih banyak daripada ayat-ayat pengharaman khamr, lebih banyak daripada ayat-ayat pengharaman babi, lebih banyak daripada ayat-ayat pengharaman yang lain. Yang sayangnya umat Islam banyak lalai dari ini. Saya akan bacakan sebentar dulu dalil-dalilnya. Kita masuk dulu ke kriteria kedua. Pertama, harus muslim pemimpinnya. Dalilnya semua ayat Al-Quran akan kita bahas nanti. Dan tadi perilaku baginda Nabi SAW. Yang kedua teman-teman, kriteria pemimpin dalam Islam harus ulama. Ini yang hilang kita di Indonesia ini. Harus seorang alim yang jadi pemimpin kita teman-teman sekalian. Gak boleh orang sembarangan ini. Jangan heran kalau kita lihat misalnya di negara kita Indonesia atau negara-negara muslim secara umumnya sekarang, kalau rajanya atau pemimpinnya, presidennya bukan seorang alim ulama, bukan orang yang faham hukum halal haramnya Allah, maka jangan heran kalau kayak sekarang tempat-tempat maksiat di sana sini, kadang-kadang haknya muslimin tidak dikasih, seperti sekarang keadaan Quran dihina, dibiarkan saja. Jadi memang tidak ada, bagi mereka tidak penting itu. Bukan sesuatu yang penting yang harus dibahas. Padahal ini sudah sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Dari mana dalilnya Ustaz? Kenapa kok harus ulama? Banyak sekali dalilnya. Teman-teman sekalian, para nabi-nabi fungsinya apa? Menjadi pemimpin bagi manusia. Itu fungsi nabi-nabi. Mereka datang, mereka memimpin manusia, mengajarkan hukum halal haramnya Allah. Itu tugas utama. Kalau nabi-nabi yang tidak menjalankan tidak dinobatkan jadi nabi. Mereka harus memimpin memang. Lalu apa kata Nabi SAW? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Berarti setelah nabi-nabi meninggal siapa yang gantikan? Ulama. Harus memang mereka. Wa innal anbiya la yuwarithu dinara wala dirhama. Dan ketahuilah semua nabi-nabi tidak akan pernah mewariskan dirham dan dinar. Bukan harta yang diwariskan kepada para ulama itu. Wa innama warrathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu yang telah Allah turunkan dari langit sehingga diterapkan di muka bumi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian, kalau ada orang yang faham agama, hukum halal haramnya Allah, yang benar-benar ulama rabbaniyin, orang-orang yang faham agama, sedikit saja terlihat ada yang memilihnya atau ada yang menyodorkannya, maka dianggap kenapa kok harus ada orang ini di politik. Terus pertanyaan teman-teman, kalau bukan dia yang pimpin, siapa yang pimpin kita? Kita lihat histori. Nabi SAW pada saat mau meninggal menunjuk Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar teman-teman sekalian? Kenapa bukan dicari orang yang biasa ditunjuk panglima perang? Abu Bakar itu jarang loh ditunjuk sebagai panglima perang. Paling di 1-2 peperangan gitu. Tidak dikasih menonjol seperti di Uhud yang pegang bendera Mus'ab bin Umair gitu kan. Bukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bukan panglima perang yang ahli strategi perang, bukan. Lalu kenapa dipilih Abu Bakar di sini? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sebagaimana kita sebutkan di sirah semalam. Kalau imannya Abu Bakar ditimbang ke satu timbangan dan imannya semua umat ditimbang lain, maka tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Karena itu. Makanya waktu Nabi SAW sakit keras, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sampaikan kepada orang-orang, jangan suruh Abu Bakar menggantikan saya sholat, dan tolak ukurnya adalah memimpin sholat. Lalu Aisyah takut, jangan sampai jadi fitnah nanti.
Kalau dia sampaikan sementara Rasulullah SAW lagi sakit keras di kamarnya, di rumahnya beliau, dan Abu Bakar adalah ayahnya, nanti dikira Aisyah karang-karang nih. Nabi SAW pingsan. Aisyah masih nunggu dulu. Ini saya sampaikan atau enggaknya. Lalu kemudian bangun Nabi SAW yang kedua kali dari pingsannya. Wahai Aisyah, sudah kau jalankan titahku? Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang suka menangis. Cirinya itu Abu Bakar. Setiap sholat baca ayat nangis. Sholat nangis. Jadi orangnya luar biasa, tersentuh terus dengan ayat-ayat Allah ini. Ya Rasulullah, pilih orang lain. Nabi SAW pingsan. Bangun yang ketiga kali, Nabi tanya lagi, wahai Aisyah, sudah jalankan tidak saya belum? Diulangi lagi Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar ayah saya orang penangis. Kata Nabi SAW, sungguh kalian wahai wanita, saudari-saudarinya, pengganggunya Yusuf dulu. Baik, Nabi SAW tegas ini. Artinya mau kerjakan kalau yang dia rasa suka. Nabi SAW tegas pada saat itu. Ingat, titah saya perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan sholat. Dan Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar. Maka Aisyah berusaha tegas menyampaikan, hai muslimin seperti ini. Maka Abu Bakar jadi pemimpin sholat. Dan memang tolak ukur sholat itu kita akan bacakan ayatnya ya. Kenapa kok sholat jadi tolak ukur? Ada ayat Al-Quran menjelaskan masalah. Syarat pertama, idealnya presiden kita sholat 5 waktu di Istiqlal, imam 5 waktu sholat. Harusnya begitu. Simbol Islam di Indonesia, di situ jadi imam 5 waktu sholat. Nabi SAW sampai meninggal jadi imam. Abu Bakar sampai meninggal jadi imam. Umar, Uthman, Ali semua jadi imam di Masjid Jami. Di masjid yang mereka ada, di masjid yang memang terkenal simbol Islam, di situ jadi imam. 5 waktu sholat. Orang kalau mau ketemu pasti ada di situ. Yang sudah begitu dalam Islam. Itu histori kita. Abu Bakar waktu meninggal, tunjuk Umar, tulis wasiat. Aku wasiatkan muslimin kepada kalian Umar sebagai penggantiku. Karena Umar paling faham hukum halal haramnya Allah. Karena itu dijadikan sebagai pengganti. Dan apa yang terjadi? Betul, Islam jaya. Karena mereka memang orang alim ulama faham, diterapkan hukum-hukum Islam. Kemudian Umar juga waktu mau meninggal, sahabat dikumpulkan 6 orang yang tertinggal yang masuk surga dari Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'd bin Waqqas. Pilih salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Hai Abdurrahman, kau pimpin majelisnya. Lalu Umar pegang pedang di depan kamar rumahnya. Ini rumah saya, ini kamar saya. Saya selalu pakai pikir muslimin. Masuk 6 orang di sini. Abdurrahman, kau jadi pemimpin. Jangan keluar kecuali sudah tunjuk 1 orang jadi khalifah. Kalian adalah orang terbaiknya umat ini. Maksudnya orang yang paling paham hukum halal haramnya Allah. Tidak mungkin dapat jaminan surga kalau bukan orang yang paham. Kalau kalian keluar tidak tunjuk 1 orang, saya akan tebas leher kalian semua. Ditunggu sama Umar di situ. Jadi Umar bin Khattab enggak panggil seluruh masyarakat Madinah, ayo sini yuk kita milih semua, siapa yang paling baik menurut kalian? Enggak ada itu. Orang terbaik, alimnya sahabat, milih orang yang terbaik. Udah, masyarakat enggak usah dilibatkan, masyarakat cuma butuh makan, aman. Itu saja. Kan syarat negara itu kan aman ya. Alladzi amanahum min khauf ya. Yang memang membuat negara itu aman. Ya. Allah SWT memang menyebarkan keamanan ya, begitu. Kemudian setelah itu Uthman terpilih karena Uthman setelah dalam majlis Abdurrahman mengundurkan diri, lalu sisa 5 orang ini mereka saling menyebutkan fadilah masing-masing menurut Rasulullah yang sampaikan. Dimulai dari Uthman, Abdurrahman tulis semua. Uthman, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah tulis. Ali, Talha, Zubair, dan ternyata dikerucutkan tinggal 2 orang, Ali dan Uthman unggul 2 buah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Maka dikatakan Uthman kau jadi khalifah. Enggak bisa ngelak. Mereka ini tadinya saling nolak, enggak mau jadi khalifah. Setelah Uthman terbunuh, masyarakat Madinah masih ingat, oh kasus yang Ali yang dikumpul, ternyata dari 6 orang ini Ali yang lebih baik setelah atau besar fadilahnya setelah Uthman. Maka dipilih Uthman, maka dipilih Ali dan tidak ada masalah. Dan semua adalah ulama muslimin. Dan kita tahu sunnah Nabi SAW adalah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Cukup itu jadi tolak ukur. Enggak usah lagi kita pindah ke Umayyah, ke Abbasiyah, ke apa sistem kerajaan. Itu bukan lagi sebenarnya yang dibahas. Yang kita bahas adalah khulafaur rasyidin. Yang itu tolak ukurnya. Sampai jadikan sebagai rujukan maka akan aman kok itu. Nanti itu. Ini dari masalah ulama teman-teman sekalian. Memang wajar, harus mereka jadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, syarat kriteria pemimpin adalah tidak mengejar jabatan itu. Hadis Nabi SAW masyhur. Kata beliau,
Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Sesungguhnya kami demi Allah, kata Nabi SAW, tidak akan menjadikan pemimpin siapapun yang sengaja mengejarnya, sengaja meminta tunjuk saya, pilih saya, ini itu segala macam. Enggak ada. Kita sekarang sudah terlanjur salah dengan demokrasi. Demokrasi ini bukan musyawarah, beda jauh antara musyawarah dengan demokrasi. Demokrasi itu siapa yang banyak duitnya, siapa yang banyak suaranya menang. Mau bodoh, mau pintar, kan begitu. Kalau musyawarah Islam tidak. Orang terbaik bermusyawarah sama orang-orang yang terbaik, milih orang yang terbaik bagi umat. Selesai. Untuk apa buang miliaran uang ini, pemilihan sana, pemilihan sini. Ujungnya juga siapa yang tidak tahu di antara umat kita di Indonesia ini kalau disitu ada rekayasa. Semua orang tahu, oh ini ada rekayasa, dicoblos sembarangan, ini suara yang dicuri, ini segala macam hal. Ya pastilah terjadi. Begitu banyaknya manusia kemudian tiba-tiba mau semuanya jujur. Susah. Kita sudah punya cara kok sebenarnya, kan gitu. Dan selalu subhanallah Umar bin Khattab juga mengatakan setiap waktu beliau jadi khalifah mau cari gubernur di setiap wilayah, beliau mengatakan saya butuh pemimpin yang akan saya tunjuk sana jadi gubernur yang tidak berharap jabatan itu. Dipanggil orang terdekatnya, cari siapa di antara sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup yang tidak mau jadi pemimpin. Cari yang tidak antusias di situ. Temukanlah si fulan dipanggil sama Umar. Seperti misalnya contoh Umair bin Sa'ad. Lalu dipanggil, hai Umair, sinilah jadi gubernur kamu di Hems di negeri Syam. Enggak, saya nggak mau ambil mukminin, jangan. Enggak, ini perintah pemerintahan, kau harus ikuti. Kalau enggak gitu lari mereka, enggak mau jadi pemimpin. Dan ternyata betul setelah jadi gubernur jadi aman, jadi tentram. Jadi mulia kaum muslimin, memang begitu. Ini kriteria dalam Islam, teman-teman sekalian. Baik. Dari 3 poin tadi, kita akan fokus bahas poin yang pertama, masalah kepemimpinan seorang muslim di komunitas muslim, ya. Kalau kita berada di daerah kitanya minoritas, kayak Amerika, kayak Australia, nggak ada urusan sama kita itu. Nggak usah ikut-ikutan memimpin mereka, nggak usah. Nggak disuruh orang Islam memimpin di wilayah muslim, non-muslim itu. Kita mencalonkan diri segala, nggak perlu, karena kita akan ikut peraturan mereka nanti kan. Tapi kalau di komunitas Islam kayak di Indonesia dan negara nggak bisa ini. Baik, kita akan mulai baca surah Al-Maidah ayat 51. Dan Allah alam, saya melihat secara pribadi Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ingin menyelamatkan muslim Indonesia dengan perkataan Ahok kemarin. Ada sesuatu yang saya sangat yakin, yang sangat besar, yang berbahaya bagi umat Islam, gitu kan? Yang Allah mau menyentil kita supaya sadar, bangun, gitu kan? Ini ada sesuatu yang setelahnya mungkin besar sekali yang berbahaya bagi umat Islam. Kita semua tidak tahu, tidak mengerti. Subhanallah, kok bisa orang ini salah nyeletuk saja? Dia tidak ngerti itu bahasa yang dia sedang bahasakan. Dia bilang, umat Islam jangan mau dibohongi dengan surah Al-Maidah ayat 51. Dan di akhir kalimatnya, jangan dibodohi. 2 masalah, bohongi dan bodohi. Apa makna kalimat ini teman-teman sekalian? Itu dulu kita bahas sebelum menjelaskan lebih jauh panjang Al-Maidah dan seterusnya. Kenapa perkataan Ahok ini bermasalah sekarang? Kenapa umat Islam dan para dai-dai pada ribut membahas masalah ini, bahkan sampai mendunia sekarang? Bukan cuma di Indonesia, negara-negara Islam yang lain, negara ini semua pada ribut juga nih. Apa sebabnya teman-teman? Mungkin ada orang bilang itu kan cuma kata-kata. Kata-kata berbahaya loh. Sekarang kalau ada non-muslim datang ke sini, syahadat dia. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 menit kemudian mati, masuk surga enggak? Hah? Mana suaranya? Ragu antum? Pasti masuk surga, karena syaratnya syahadat kan? Kata-kata bukan itu. Baik, kalau ada satu orang, naudzubillah, di satu komunitas Islam, dia bilang, saya murtad. 1 kalimat. Dan hatinya juga begitu, memang mau murtad. Mati 1 menit kemudian, masuk mana? Surga atau neraka? Tidak ada keraguan itu. Nanti kita akan bacakan Al-Maidah 54 menjelaskan masalah itu. Jadi ada penjelasannya semua, ada dalilnya. Nanti kita bacain. Kalimat itu teman-teman sekalian. Jadi dengan kalimat saya sudah cukup memang. Apa yang dipegang dari manusia teman-teman sekalian? Mulutnya. Ya. Yang dipegang dari manusia itu mulutnya, apa yang dia ucapkan. Kenapa kayak kita sekarang duduk di sini majelis? Apa yang saya lakukan sekarang teman-teman? Mulut saya berbicara kan? Mulut itu menentukan. Pemimpin keputusan dari mulutnya, perkenalan dari mulutnya, jalannya bisnis dari ucapan yang dia ucapkan, rumah tangga dimulai dengan akad dan mulut, semua mulut itu. Bahaya kata-kata itu kalau salah diucapkan.
Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman pada Allah di akhir, dia hanya mengucapkan yang baik saja, berkualitas dan memang ada rujukannya, benar supaya kamu nggak salah. Atau diam, jangan bicara kalau nggak ada ilmunya. Gitu. Karena memang bahaya sekali diucapkan, susah ditarik kan, udah susah. Sampai Syurahbil Asy-Syu'bi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, beliau pernah dapat orang di satu majelis, muridnya sudah lama bertahun-tahun belajar, nggak pernah bicara, diam terus orang itu. Kata Syu'bi, saya belajar dari orang ini. Pada saat saya tanya dia, setelah bertahun-tahun semua banyak bertanya, dia tidak. Kata Syu'bi, kenapa kau nggak bertanya? Kenapa kau cuma diam saja? Dia bilang, hai imam, hai guruku, dia bilang, saya kalau mengucapkan kalimat, maka kalimat itu berpengaruh pada orang lain. Kalau baik, maka saya jadi baik. Kalau buruk, maka jadi masalah. Dan kalau saya cuma mendengar, saya fungsikan pendengaran saya, maka kebaikannya kembali ke diri saya. Karena untuk saya sendiri, tidak ada orang tahu. Sudah saya, yang baik saya ambil, yang tidak. Kata Syu'bi, saya terus mengulangi perkataan orang ini. Ini penting sekali teman-teman sekalian, perkataan gitu kan. Apa makna kalimat Ahok ini teman-teman sekalian? Kalian jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Kan begitu. Baik. Kalian jangan dibohongi oleh Al-Ma'idah 51. Punya makna banyak sekali makna ini. Yang pertama, jangan kalian mau dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Al-Ma'idah 51 itu apa? Ayat Al-Quran. Al-Quran punyanya siapa? Allah. Jangan dibohongi oleh Allah. Itu maknanya soalnya. Bobotnya kan di situ. Jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Jangan mau dibohongi dengan firman Allah itu. Itu maknanya berat sekali itu. Ya. Karena Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah perkataannya Allah. Jangankan non-muslim di komunitas Islam, kalau ada muslim yang bicara ini teman-teman, hukum dalam Islam dikisos, dipenggal lehernya. Ada muslim yang bilang, jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah. Misal saya bilang begini, muslimin jangan minum khamr ya, karena surah Al-Ma'idah ayat 90 mengharamkan. Ada penjual-penjual khamr di pasar, dia mengatakan itu Khalid itu membohongi kalian dengan Al-Ma'idah 90 karena mereka mau dagangannya laku. Orang-orang yang mengatakan dibohongi dengan Al-Ma'idah 51, kalau dia Al-Ma'idah 90, kalau dia muslim dipenggal itu. Kenapa bilang bukan sayanya, tapi kenapa membohongi, mengatakan bohong ayat itu? Sudah paham di sini poin pertama? Karena menghina Allah di sini. Yang kedua, menghina Al-Quran itu sendiri, menghina pengucapnya, menghina pemiliknya Allah, menghina Al-Quran sendiri yang selama ini kita sucikan. Muslimin baca, diperintahkan baca, diperintahkan terapkan hukumnya, diperintahkan pertahankan. Allah jamin dari langit bahwasanya akan dijaga. Dikatakan itu membohongi kalian Al-Quran. Dan membohongi, mengatakan Al-Quran itu bohong, satu potongan sudah cukup untuk menyatakan semuanya itu berarti bohong. Yang ketiga, mau kalian dibohongi oleh para ulama yang menyampaikan Al-Ma'idah 51. Siapa yang menjelaskan Al-Ma'idah 51? Para ulama. Berarti ulama-ulama itu bohongi kalian. Untuk apa manusia ini ucapkan kalimat ini? Untuk supaya dia dipilih jadi gubernur, kan kebodohan ini. Tunjukkan apa saja kualitas kamu silahkan, tapi kamu menyentuh masalah ini masalah besar ini, bukan masalah kecil. Kan bahaya sekali ya. Jadi menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina para ulama, ini bukan main-main. Allah itu bohong, di situ kitab yang kalian baca itu bohong, ulama yang menyampaikannya juga bohong. Membohongi umat, dibohongi supaya jangan memilih pemimpin non-muslim. Bagaimana caranya kita membohongi? Bodoh benar para dai dan ulama mau membohongi umatnya gara-gara supaya non-muslim ini jadi pemimpin. Memang gak bisa. Dan teman-teman sekalian, di dalam Islam kita punya hukum. Kalau seseorang kepergok melakukan satu perbuatan, kepergok. Misal orang berzina, kepergok, kedapatan. Atau orang lagi bakar menyan, penyihir, ketangkap lagi praktek. Atau orang lagi mencuri, ketangkap. Hukumnya apa? Kisos. Karena kepergok. Walaupun dia sudah taubat. Misal ada aparat keamanan tangkap orang lagi mencuri, ketangkap nih. Ada barang-barang bukti.
Sementara diproses di penjara dia taubat. Kira-kira potong tangannya diberhentiin atau enggak? Enggak. Tetap berlaku itu hukum karena dia kepergok. Kan gitu. Jadi permintaan maaf dia ini enggak cukup. Harus ada hukum. Karena memang begitu. Beda kalau orang pernah mencuri, enggak ada yang tahu, gitu kan. Kemudian dia sekarang taubat. Enggak ada dalam Islam datang mengakui dosa, saya pernah mencuri, potong tangan saya. Enggak. Udah antara kamu sama Allah, bertobat sama Allah, kembalikan haknya orang itu. Selesai. Jadi nggak ada pengakuan dosa dalam Islam, datang ngaku-ngaku suruh potong, suruh rajam, nggak ada, kecuali kepergok. Dan kepergok nggak bisa dilepasin teman-teman sekalian. Banyak orang yang dikisos di Saudi sekarang, itu di penjara mereka tobat loh. Tobat mulai sholat, mulai ibadah, hafal Quran, tapi sudah kena hukum. Nggak bisa lagi lepas. Itu hukum agama kita memang begitu. Dan itu sangat adil ya, sangat adil masalah itu. Baik teman-teman sekalian, kita akan bacakan sekarang Al-Maidah 51 ini untuk menjelaskan tentang poin ya. Jadi sudah kita rentet tadi ya, pentingnya pemimpin dalam Islam, kriteria pemimpin dalam Islam. Kemudian kita masuk ke poin-poin dari 3 poin tadi. Poin pertama masalah pentingnya memilih muslim dan harusnya memilih muslim, dan dalil-dalilnya akan kita bacakan sekarang. Dan kenapa perkataan Ahok ini dianggap salah? Karena ini tadi alasannya. Ayat Al-Maidah 51 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah beriman, sudah yakin sebagai seorang muslim yang menjalankan rukun Islam dan rukun iman, dipanggil sama Allah. La tattakhidu. Ittakhadha yattakhidu artinya menjadikan, mengambil, al-yahuda wan nasara. Dirincikan loh sama Allah, Yahudi dan Nasrani. Disebutkan ini. Aulia. Aulia teman-teman jamak daripada wali. Wali itu adalah tempat bersandar, penanggung jawab. Contoh, wali wanita dalam nikah. Apa itu wali? Saya tadi malam baru tahu, katanya ada terjemahan sekarang diganti teman setia. Kira-kira kalau kita bilang walinya wanita, berarti teman setianya wanita? Hah? Atau ayahnya? Hah? Mana jawabannya? Ayah wanita itu siapa teman-teman sekalian? Wali. Apa itu wali? Penanggung jawab, pelindung, pemimpinnya. Karena tidak boleh keluar rumah tanpa izin ayahnya, nggak boleh nikah tanpa izin ayahnya. Sifat kepemimpinan bukan? Pemimpinan itu. Nanti setelah menikah, yang jadi pelindungnya, pemimpinnya wanita siapa? Suaminya. Itu walinya sekarang. Gitu kan? Seperti itu memang. Itu makna wali, dan itu yang paling tepat. Tempat bersandar, tempat bergantung, penanggung jawab, itu namanya wali. Jamaknya aulia. Yang anehnya ini, nanti akan kita bahas ayat 52-nya. Ada orang-orang yang datang tidak ngerti tafsir, tidak ngerti apa. Kemudian tiba-tiba mengatakan, oh bukan, itu bukan maknanya pemimpin. Dan yang lebih tahu tafsirnya ini adalah Allah dan Rasulnya. Oke lah, Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu kenapa kamu sendiri tafsirkan? Nah? Kan dia bilang, ini bukan maknanya pemimpin. Nafsirin bukan itu. Kok bisa? Kamu larang orang lain tafsir, kamu sendiri nafsirin, dari siapa kamu ini? Hah? Gak ada ilmu agama ini kemudian mau bicara. Ini harus ahli tafsir itu teman-teman sekalian luar biasa syaratnya. Syaratnya luar biasa. Hafal 30 juz Al-Quran. Tahu semuanya yang berhubungan dengan masalah ilmu-ilmu tafsir. Perkataan-perkataan ulama, hadis-hadis yang banyak yang menguatkan tentang ini, sebab nuzulnya ayat, sebab urutnya hadis, gitu kan. Kemudian faham tentang sejarah sehingga tahu ini turun di mana, ini turun di mana ayat ini. Memang harus begitu. Belum harus tahu nasikh wal mansukh, mana ayat yang dihapus, mana ayat yang menghapus. Saya tidak yakin orang ini faham nih. Tapi dia datang bicara hanya untuk membela pemimpin kafir di tengah-tengah umat Islam. Itu sudah cukup jadi alasan. Enggak aneh itu. Lalu kemudian dia datangkan ini cara penafsiran inilah, cara penafsiran itu, dan cara penafsiran yang disebutkan itu teman-teman sekalian adalah cara penafsiran orang Yunani. Enggak bisa ditarik dalam Al-Quran. Jauh sekali gitu.
Kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu orang-orang kafir, pemimpin sebagian yang lain. Kalau di komunitas mereka biarin aja. Enggak ada urusan sama kita. Enggak usah umat Islam ribut. Kenapa itu di Amerika pemimpinnya Nasrani? Nah, itu urusannya mereka. Enggak ada urusan sama kita. Sama sekali kita enggak campuri kok. Wa may yatawallahum minkum. Siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin? Fa innahu, sesungguhnya dia. Hu-nya kembali kepada individu ya, satu orang. Fa innahu, dia secara individu dia ngomong. Minhum, sama dengan orang-orang itu. Sama kafirnya lah, sama sifatnya lah, sama segala hukumnya berlaku. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak akan mungkin memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ayat 52. Ini Al-Maidah 51 yang banyak orang tulis di baju lah, dibuat baju, dibuat spanduk, dibuat macam-macam. Bukan cuma 51 teman-teman. Saya sarankan sampai 59. Coba ayat 52-nya. 1400 tahun lalu udah turun ayat ini. Seperti Allah bicara sekarang. Orang-orang yang sibuk membela pemimpin kafir di tengah-tengah komunitas Islam yang sudah menghina Islam, bahasanya di situ ya, sudah menghina Islam. Kata Allah, "Fataral ladzina fi qulubihim marad." Dan kalian melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Yusari'una fihim, berlumba-lumba membela orang-orang itu. Ini Allah berfirman. Yaqulun, sambil mereka berkata, lihat ayat demi ayat teman-teman, buka Al-Qur'annya. Ini kita tadabbur ayat Al-Quran, lihat supaya ini tahu, ini ayat demi ayat yang sedang kita bahas. Yaqulun, mereka berkata, nakhsha, kami khawatir antusibana dairah. Kami ditimpa dairah, kami ditimpa masalah. Jabatannya hilang, hartanya berkurang, dan seterusnya. Fa'asallah, maka dipastikan Allah ayyati bil fathi au amri min indi, akan mendatangkan kemenangan dan solusi dari sisinya dari masalah itu. Fayusbihu, maka orang-orang munafik itu yang membela orang-orang kafir ini disebutkan di sini sebagai orang munafik ya. Maka mereka orang munafik itu alama asarru fi anfusim nadimin, mereka pasti akan menyesal terhadap apa yang mereka ucapkan itu. Akan ada saatnya dihukum. Ayat 53. Orang-orang beriman disuruh katakan kepada orang-orang kafir itu, hati-hati loh dari orang munafik ini. Orang-orang munafik ini nanti kita sebutkan dalam surah An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalik, enggak jelas. Di mana ada maslahat di situ dia melengket. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaula'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang beriman berkata kepada orang-orang kafir ini, apakah kalian mengira orang-orang munafik ini bersumpah atas nama Allah akan membela kalian? Ini dalam agama kami, habitat a'maluhum. Mereka ini hancur amal-amalnya. Fa'asbahu khasirin, dan mereka pasti rugi, percuma. Jadi di sini kebijaksanaan Allah kepada orang beriman ya. Orang beriman ini disuruh nasihatin tuh orang-orang kafir. Hati-hati kalian. Di komunitas kami ini kami tahu lah ada kelompok munafik. Lalu Allah mengingatkan bagi orang-orang yang ini, yang terus membela-bela, hati-hati bisa sampai murtad tuh kalian. Allah mengatakan, dan kalaupun sampai ada yang murtad, Allah enggak perlu sama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. May yartadda minkum an dini, kalau ada yang murtad di antara kalian dari agamanya, tinggalkan Islam ini, fasawfa ya'tillahu biqaum, pasti Allah akan datangkan satu kaum. Jadi kalau satu orang murtad, Allah ganti dengan satu kaum. Kaum adalah komunitas 3 orang ke atas. Allah akan datangkan kaum pengganti satu orang itu. Jadi enggak usah pusing dengan orang yang murtad itu, sudahlah. Kita kadang-kadang kalau satu orang murtad kita sibuk ngurus itu, enggak usah urus itu. Islam enggak butuh sama orang seperti itu. Dinasehatin iya, didoakan iya, tapi kalau kita habisin waktu kita untuk itu nggak usah. Islam nggak butuh kok. Allah bilang kalau seandainya ada satu orang murtad, Allah ganti dengan satu kaum, 3 orang minimal. Bisa diganti dengan itu. Apa sifatnya orang yang Allah datangkan pengganti orang yang murtad itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mulia di depan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, ya. Merendah di depan orang beriman dan mulia di depan orang-orang kafir. Tidak pernah merengek-merengek sama orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu karunia dari Allah itu. Iman dalam hati mereka adalah karunia dari Allah, orang-orang yang tadi yang masuk Islam, yang membela agama segala macam. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Lalu Allah bilang ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian
penolong kalian, pelindung kalian. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita katakan dari terjemahan teman setia, bagaimana Allah jadi teman setia? Nah, Allah mengatakan innama waliyukum, sesungguhnya tempat kalian bersandar, penanggung jawab terhadap kalian yang kalian harus tunduki dan patuhi Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman di antara kalian. Itu yang kalian ikuti. Jadi kan orang-orang beriman itu sebagai pemimpin kalian. Sifatnya yang saya bilang tadi, syaratnya harus sholat dan zakat. Alladzina yuqimuna sholat, orang yang peduli dengan sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, tolak ukurnya itu. Wa yu'tuna zakat, mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan selalu mereka ruku. Ayat 5-6-nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai tempat bersandarnya, sebagai pemimpinnya, penanggung jawabnya, maka kelompok Allah itu yang akan menang. Ayat 57. Dan ayat 57 teman-teman ini menurut saya lebih tegas lagi daripada ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Hai orang beriman, jangan pernah kalian menjadikan orang-orang yang huzuwan wa la'iban, menjadikan agama kalian bahan ejekan dan bercanda. Kalimatnya Allah ini loh, 1400 tahun yang lalu. Bercanda saja udah nggak boleh dijadikan sebagai pegangan, ya. Huzuwan wa la'iba adalah bahan ejekan dan bercanda, main-main. Minal ladzina utul kitab min qablikum, dari orang-orang yang telah menutup Alkitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, wal kuffar, dan semua orang kafir. Selain muslim dikatakan kafir. Aulia, sebagai pemimpin kalian. Secara mutlak ayat 57 menekankan tidak boleh pilih mereka sebagai pemimpin. Di komunitas Islam hukumnya haram, tak boleh. Wattaqullah, patuh dan tunduklah kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian mengaku orang-orang yang beriman. Disebutkan ayat 58-nya tentang orang-orang munafik yang banyak membela ini, dikatakan wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Orang-orang munafik yang membela pemimpin muslim itu, kalau kalian ajak sholat, bahas masalah sholat, sholat duha, sholat tahajud, tentang sholat, mereka menjadikan bahan ejekan. Sholat untuk apa dibahas? Enggak penting bagi mereka. Yang lebih penting bela orang kafir. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kata Allah, itu karena mereka kaum yang bodoh, tidak berakal. Kalau ini bahasa santun Al-Qur'an, kalau bahasa saya itu gila. La ya'qilun, tidak berakal kata Allah. Kemudian ayat 59, dan ini teman-teman sekalian, jawaban kita kepada ahli kitab. Kalau ada ahli kitab Nasrani mengatakan, kenapa sih Islam begitu, kenapa sih begini? Allah mengajarkan kita jawab begini. Ayat 59. Qul ya ahlal kitab, ucapkan hai muslimin kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, hal tankimuna minna, apakah kalian mau menyalahkan kami, illa an amanna billah, hanya karena kami patuh dan beriman kepada Tuhan kami Allah, yang larang kami menjadikan kalian sebagai pemimpin Tuhan kami Allah, dan kalian kenal itu Allah. Gak boleh kalian jadi pemimpin memang. Apakah kalian menyalahkan kami hanya karena kami beriman kepada Tuhan kami Allah? Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran. Wa ma unzila min qabl, dan apa yang diturunkan juga kepada kalian sebelum ini, Taurat dan Injil. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan kebanyakan di antara kalian adalah orang-orang yang fasik. Fasik adalah orang yang jauh dari agamanya. Baik. Tentu di sini ayat-ayatnya banyak berbicara tentang masalah Yahudi, masalah pendeta Yahudi dan Nasrani, banyak sekali panjang lebar, teman-teman bisa baca nanti di rumah. Tapi saya ingin langsung pindah ke ayat 72. Ini penekanan tentang masalah kalau ada orang mengatakan, seperti banyak orang liberal sekarang, ya, yang mengatakan semua agama sama kok, semua masuk surga kok, ya, semua juga beriman sama Allah. Tidak. Allah yang mengklaim selain Muslim kafir mutlak, nggak boleh dibantai. Dan yang sedang kita katakan kafir adalah keyakinannya, karena dia masih menolak. Jadi gini, definisi kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah secara global, atau tidak beriman kepada Allah secara rinci. Jadi misal, kalau orang Nasrani sekarang kita tanya teman-teman sekalian tentang Yahudi, apa pendapat Yahudi masuk surga atau tidak? Saya yakin Nasrani yang tulen dia akan mengatakan tidak masuk neraka surga. Kenapa? Bukankah mereka punya Nabi Musa, mereka juga punya Taurat? Iya, tapi mereka tidak mau beriman pada Injil yang datang setelah Taurat. Mereka tidak mau mengimani risalah Nabi Isa, bahkan yang berusaha mensalibi Isa adalah orang-orang Yahudi.
Orang Nasrani mengatakan karena itu mereka kafir. Itu tidak salah, itu benar. Karena beriman sama Allah harus secara totalitas. Kafir itu menolak globalnya atau menolak rinciannya. Gitu kan? Begitu juga kita teman-teman. Kenapa kita mengatakan Yahudi Nasrani kafir? Karena mereka masih menolak Nabi Muhammad SAW, menolak kitab Al-Quran. Padahal kita mengimani keberadaan kitab mereka. Kita mengimani keberadaan Nabi mereka. Tapi syariat yang diterapkan adalah syariat kitab yang terakhir. Hanya itu saja bedanya kok. Dan Allah memastikan teman-teman kalau orang Nasrani memang dalam pandangan Islam kafir. Bukan saya yang berkata. Lihat ayat 72, ayat 73-nya. Allah berfirman, laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu, orang-orang yang berkata, innallahu wal masihu ibnu Maryam, yang berkata Isa putra Maryam itu adalah Allah, Tuhan. Itu keyakinannya mereka kan? Dipasang patung Nabi Isa, lalu mereka berdoa lihat ke patung itu. Maka dikatakan waqala al-masihu, sementara Isa al-Masih berkata pada saat dia lagi ditugaskan berdakwah, ya bani Israel, wahai tu bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah saja Tuhanku, penciptaku dan pencipta kalian. Innahu, ini kata Isa putra Maryam alaihissalam, innahu, sesungguhnya may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, partnerkan Allah, menganggap Allah punya anak, ada Tuhan lain selain Allah, billah, faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, sesungguhnya Allah telah haramkan baginya surga dan akan masuk neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kalau ada yang mengatakan baik, ada Nasrani mungkin tidak mengatakan Isa Tuhan, tapi mereka mengatakan Trinitas. Ayat 73 menegaskan masalah itu. Laqad kafar, kata Allah, telah kafir alladzina qalu, yang berkata innallaha thalithu thalatha, orang yang mengatakan Allah salah satu dari tiga itu, Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, tidak ada Tuhan kecuali satu saja. Wa in lam yantahu, kalau mereka tidak berhenti dari perkataan mereka itu, keyakinan mereka, amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim, pastilah orang-orang kafir dan mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Inilah Al-Maidah teman-teman yang sekarang lagi tenar dan memang mesti dibahas semuanya ayat-ayat tadi itu. Jadi kita bisa paham fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi bukan cuma 51 saja. Baik, coba kita buka sekarang Al-Imran 28. Silakan buka Qur'annya. Al-Imran 28 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kata Allah di Al-Imran 28, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin atau wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, memilih pemimpin non muslim dan meninggalkan orang-orang mukmin, falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah, maka perintah dari Allah jelas buat kalian melepas dirilah dari orang-orang itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah ingatkan agar kalian takut pada dirinya Allah. Allah bisa siksa. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kemudian kita sekarang masuk teman-teman sekalian An-Nisa. Maaf karena saya lihat waktu jadi saya percepat ya. Surah An-Nisa, kita lihat ayat 138. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dan memastikan semua orang yang memilih pemimpin non muslim, sehebat apapun dia di komunitas Islam, sementara tidak ada alasannya. Bukan penjajah yang datang akhirnya umat Islam lemah lalu dipaksa secara paksa seperti teman-teman di Palestina, tidak. Nah, ada apa-apa, enggak ada kebutuhan kita dengan orang-orang muslim di Indonesia. Banyak sekali pemimpin muslim gitu kan. Dan banyak orang-orang munafik ini yang pergi membela mereka. Kata Allah 138 An-Nisa, Basyirin munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikan kabar kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa yang Allah bilang munafik di sini? 138 ya. 139 lihat Allah sebutkan siapa yang Allah bilang sampaikan berita kepada orang munafik bahwasanya mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Siapa yang Allah bilang munafik ini? Ayat 139, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang beriman. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka pikir kemuliaan ada di situ? Sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah saja semuanya.
Jadi ini jelas sekali. Ya. Kemudian Allah berfirman di 140-nya, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dan sungguhnya Allah telah menurunkan di dalam Al-Quran kekuatan kepada kalian dalam Al-Quran bahwa keterangan yang jelas apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok. Ini firman Allah loh ini. Perintah untuk kita semua. Kalau dengar itu, seperti yang Ahok lakukan ini. Sudah dengar itu kata Allah. Jangan kalian duduk berteman sama mereka. Sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Artinya mereka meninggalkan. Tidak ada lagi orang kafir yang bicara masalah itu. Karena sungguhnya, kalau kalian berbuat itu, duduk sama mereka, apalagi sampai membela mereka, ya, tentulah kalian serupa dengan mereka sama orang kafir. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahanam. Ini bukan perkataan saya loh ya, ayat Al-Quran ini. Seperti Allah sedang bicara sama kita sekarang ini. Diikutin gak ini? Hah? Yang di belakang sana ini? Jangan ada yang tidur ya. Saya sudah teriak-teriak begini terus hilang, menghayal gimana? Baik, ayat 141. Allah mengatakan, "Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada kalian, hai orang-orang beriman. Mereka suka kalau ada masalah bagi orang-orang beriman. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, orang-orang munafik ini berkata, bukankah kami juga sama dengan kalian? Muslim juga loh. Nanti kalau sudah menang, baru mereka ikut-ikutan tuh. Oh kami juga ini kan? Kata Allah begitu. Dan jika orang-orang kafir yang dapat kemenangan, mereka juga datang ke orang kafir sambil berkata, bukankah kami dulu memenangkan kalian? Baca terjemahnya tuh. Ya, luar biasa letterlet Allah bahasakan ini. Bukankah kami telah memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang beriman? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Ini firman Allah jelas. 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, mau menipu Allah. Dipikir Allah enggak ngerti, Allah enggak tahu nih. Dia main ngomong saja, main tafsir sembarangan. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Allah akan bongkar nanti itu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah berzikir kecuali sedikit. Sifat mereka 143. Mudhabdhabina baina dhalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlillahu falan tajid lahu sabila. Mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu antara beriman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini, orang-orang beriman. Tidak masuk juga kepada orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali atau kalian tidak mendapatkan jalan petunjuk bagi mereka. Lalu ayat 144-nya, ya ayyuhalladzina amanu. Kembali Allah ulangi lagi. Lihat ayat demi ayat melarang ini. Ini ayat yang lain lagi ya. An-Nisa 144. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali atau tempat kalian bersandar atau penanggung jawab atau pemimpin selain orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alulillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian mau mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Ini tetap mau pilih, ini berarti mau nantang Allah untuk datangkan azab. Ini Allah bilang loh ini. Saya cuma terjemahkan. Kemudian Allah mengatakan 145, innal munafiqin, orang-orang munafik yang bela orang-orang kafir itu fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Mereka akan masuk di tingkat dasarnya neraka dan tidak akan ada penolong bagi mereka. Lalu kita tutup teman-teman sekalian dengan ayat 146 ya. Sebenarnya 1 sampai 148 ya. Saya ringkaskan.
illa alladziina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum billahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kira-kira kalau orang munafik tadi yang diancam-ancam, bisa taubat nggak? Bisa taubat. Tapi taubatnya nasuha. Orang-orang munafik itu betul-betul dia masuk Islam, betul-betul dia terapkan hukum Allah, betul-betul dia menerima semua apa yang Allah sampaikan. Kata Allah, kecuali ada orang yang tidak disiksa sama Allah dari munafik ini, orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama Allah karena Allah, maka mereka adalah bersama dengan orang-orang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi Allah sudah sebutkan masalah itu. Dan ini teman-teman sekalian ayat-ayat yang sangat mulia. Dan tentu masih banyak ayat-ayat tentang masalah munafikin, karena masalah waktu tentu tidak bisa saya jelaskan semuanya teman-teman sekalian. Tapi kalau ada yang mau catat dengan cepat saya akan sebutkan. Ancaman-ancaman Allah tentang orang munafik banyak sekali. Di antaranya surah At-Taubah ayat surah nomor 9 ayat 68. Kurang lebih potongan ayatnya At-Taubah 68, a'udzubillahi wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam. Al-ayat. Allah mengancam laki-laki munafik dan perempuan yang munafiqah dan orang-orang kafir neraka jahannam. At-Taubah 68. Kemudian juga ada ayat surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Allah akan menyiksa laki-laki munafik dan perempuan munafiqah dan laki-laki musyrik dan perempuan yang musyrikah. Juga surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Allah pasti akan menyiksa laki-laki munafik dan perempuan munafiqah. Jadi pura-pura Islam, seakan-akan Muslim tapi dia membenci Islam. Cirinya sederhana. Muslim tapi membenci Islam. Dan jangan heran, di zaman Nabi SAW pemimpin mereka bernama Abdullah bin Abi Salul. Jadi namanya nama Islam pun itu bukan jadi tolak ukur bagi kita. Kemudian surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Al-ayat. Nanti orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan itu akan berkata kepada orang-orang beriman pada hari kiamat, berikanlah kepada kami sedikit cahaya kalian. Kemudian ada banyak sekali ayat tentunya teman-teman, saya tidak bacakan lagi tapi saya sebutkan. Ada surah Al-Ahzab 33 ayat 12, dicatat saya nanti dibaca di rumah. Kemudian juga Al-Ahzab ayat 60. Kemudian Al-Hadid surah nomor 57 ayat 13 ya. Kemudian juga ada surah An-Nisa tadi yang sudah kita baca panjang lebar 138 sampai 146 atau 47 ya. Kemudian juga ada dalam surah Al-Ahzab ayat 1, surah nomor 33 ayat 1, Al-Ahzab ayat 24, surah nomor 33 tadi, Al-Ahzab juga ayat 48, ini semua Al-Ahzab semuanya. Al-Ahzab ayat 1, ayat Al-Ahzab 24, Al-Ahzab 48, kemudian Al-Ahzab 73 ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 9 yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat tegas dengan orang-orang kafir yang seperti ini dan orang-orang munafik. Kata Allah ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Hai nabi, tegaslah sama orang-orang kafir itu kalau mereka salah, kesalahannya ditegasi. Kalau mereka nggak buat masalah, nggak ada masalah. Dan juga orang-orang munafik dan jangan berikan mereka peluang untuk bisa waghluz alaihim itu dan keras sama mereka. Harus salah loh ini, nggak boleh berhenti, nggak bisa. Kita harus hukum, nggak bisa berhenti masalah ini. Gitu kan? Ini perintah oleh Allah SWT. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan orang-orang kafir dibagi dua oleh para ulama. Ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir harbi teman-teman sekalian adalah orang-orang kafir yang sengaja memerangi umat Islam, baik dengan lisannya, baik dengan perilakunya, maka ini dihadapi dengan peperangan. Orang-orang kafir yang kedua adalah orang kafir zimmi. Zimmi adalah orang kafir yang tidak buat masalah di bawah naungan pemerintah Islam. Tetangga kita, teman-teman kita di kantor, gak ada masalah. Mereka pergi gereja, mereka pergi ibadah. Tidak ganggu umat Islam, manusia juga tidak ganggu mereka. Lakum dinukum waliyadin. Gak ada urusannya sama kita, gitu kan. Tapi kalau ngorek kita, ya gak bisa.
Masa orang dicubit atau digebukin terus diam? Nggak mungkin. Dan subhanallah tidak pernah, alhamdulillah, terjadi kalau ada komunitas Islam pemimpin lalu kemudian orang kafir disiksa. Coba lihat histori dunia. Bahkan pasukan-pasukan Islam pada saat masuk ke wilayah kafir nggak merusak tempat ibadah mereka. Sampai sekarang masjid Hagia Sophia, dulu gereja Hagia Sophia, waktu masuk pasukan muslimin Muhammad bin Murad masuk tahun 1453 menang, itu nggak sama sekali dirusak. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalan di Spanyol waktu masuk nggak dirusak gereja itu. Kalaupun ada diubah jadi masjid, gitu kan. Mereka setelah berkuasa kembali mereka jadikan gereja. Umat Islam nggak rusak itu. Umar bin Khattab waktu masuk di Palestina nggak rusak sama sekali gereja-gereja, dibiarkan. Gitu kan. Sampai sekarang banyak gereja peninggalan zaman dulu di Palestina itu, nggak diganggu sama sekali. Begitu Islam datang. Dan Islam kalau datang ekspansi dengan militer hanya menawarkan Islam. Mereka nolak jizyah, upeti, mereka nolak peperangan. Kalaupun sudah menang, dalam peperangan nggak boleh bunuh orang menyerah, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan, nggak boleh bunuh hewan-hewan. Syarat Nabi SAW dari pasukan mujahidin. Dan kalau sudah menang, la ikraha fid din. Bukan berarti militer kita menang masuk misalnya, kemudian kita tumpahin darahnya kalau nggak masuk Islam, enggak. Sudah berkuasa, hukum Islam diterapkan, nggak ada lagi, nggak ada paksaan dalam Islam. Silakan mau dalam agama kalian silakan, nggak masalah. Seperti itulah hukum dan keadilan Islam. Dan memang harus kita yakin. Kalimat penutup saya teman-teman, setiap muslim tidak boleh ragu dengan kebenaran agamanya. Dan harus yakin selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah. Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam, gitu kan? Dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima dari dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali Allah SWT sebutkan masalah ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Dan tentu saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan, untuk menyalahkan, tapi memang kalau ada kesalahan dalam Islam kita harus ingkar mungkar. Nggak bisa, enggak. Harus meluruskan dan harus dihukum orang-orang yang memang harus menerima hukuman itu. Baik, demikian bagian pertama dari taklim kita pada subuh kali ini bersama Ustaz Khalid Basalamah yang mengangkat tema tentang kepemimpinan dalam masyarakat Islam, dalam Islam melalui ayat surah Al-Maidah ayat 51 sampai 59 dan beberapa ayat lain yang menegaskan kepada kita bahwa tidak boleh bagi kita untuk memilih pemimpin atau mengangkat pemimpin selain Muslim. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, supaya cepat ya insyaallah karena waktu kita tidak terlalu banyak. Bagaimana sikap kita terhadap pendapat yang mengatakan bahwa orang non-muslim yang baik dan jujur itu lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim, dengan mereka mengangkat atau mengutip itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Pertanyaannya adalah apakah memang itu Ibnu Taimiyah pernah mengatakan demikian, dan kedua bagaimana sikap kita terhadap masalah ini? Saya pribadi melihat ini tidak adil perkataan ini ya. Dikatakan bahwasanya pemimpin non muslim yang baik lebih baik dari pemimpin muslim yang tidak baik. Kenapa harus dipertemukan dengan muslim yang tidak baik? Kan tidak adil itu. Seperti orang bilang orang kafir yang kaya lebih baik daripada muslim yang miskin. Kenapa orang miskin yang diambil? Kenapa bukan orang muslim yang kaya juga? Gitu. Ini nggak adil. Dan tidak ketemu dengan konsep Indonesia sama sekali. Kenapa tidak ketemu? Karena kita banyak sekali. Masa Indonesia kehabisan pemimpin? Tidak mungkin lah. Banyak sekali orang muslim gitu kan. Banyak, mau dikatakan pintar. Banyak, itu di kampus lihat tuh. Banyaknya orang pintar, di mana-mana orang pintar. Dan memang kita komunitas, mayoritas di sini. Wajar itu gitu kan. Apalagi memang asas negara kita, kalaupun kita bicara masalah ketuhanan yang Maha Esa, memang tauhid itu. Ya kan, maksudnya ini adalah mengesahkan Allah. Jadi memimpin memang harus orang yang mengesahkan Allah. Banyak sekali lah ya. Jadi ini saya melihat tidak ada keadilan dalam masalah ini. Masalah kasus Ibnu Taimiyah yang membahas masalah itu, ini perlu diteliti kembali ke tulisan beliau. Seperti apa pembahasannya? Yang saya tahu adalah Ibnu Taimiyah membahasakan kalau dalam keadaan darurat, seperti misal terjadi penjajahan. Seperti waktu negara Islam di zaman Ibnu Taimiyah itu ada suku Tatar, Mongolia yang hancurin khilafah Abbasiyah di Irak. Lalu kemudian mayoritas wilayah Islam dikuasai sama mereka. Bagaimana caranya kalau begini? Ya, mereka jadi pemimpin, gitu kan?
Ya sudah, kita berusaha menyusun kekuatan, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman sampai akhirnya terbentuk kepemimpinan dalam Islam. Itu yang ada. Tapi Ibnu Taimiyah mustahil, saya sangat yakin, meyakini bahwasanya kalau kayak di Indonesia begini, kalau boleh hidup sekarang, mayoritas muslim lalu dikatakan bagaimana kalau ada non muslim yang pintar atau yang adil ketemu dengan non muslim yang ini, gitu kan? Yang apa namanya? Yang tidak baik misalnya. Dari mana tolak ukurnya? Dan kalau ini ayat ini perkataan ditarik untuk bela Ahok teman-teman sekalian, ini pernyataan yang bahasa saya mungkin fatal sekali. Maaf saya bahasakan, ini pernyataan yang salah dan kotor sekali. Nggak mungkin gitu. Orang yang bisa ucapin kata-kata menghina-hina begitu, caci maki sembarangan orang dan di media, ya, mengata-ngatain orang dengan bahasa-bahasa yang terus kemudian itu dikatakan itu baik. Apa yang baik ini gitu? Orang terlihat dari akhlaknya, perilakunya, ya, muamalah dan juga keputusan-keputusan. Kalau ada kiprah-kiprah yang dilakukan, kiprah yang dilakukan. Jakarta dari dulu sudah ada kok. Sudah ada kota itu, sudah ada jalannya, sudah ada kehidupannya. Ada sedikit kesalahan yang memang mesti diperbaiki dan itu wajar di manusia. Gitu. Tapi ini tidak cukup alasan untuk kita pilih orang non-muslim. Tetap kembali ke dalil-dalil tadi. Yang menarik Ustaz tentang demokrasi. Kita tahu bahwa masalah yang terjadi di negara kita ini adalah masalah demokrasi ini, Ustaz. Salah satunya adalah kita yang memilih, ya terpaksa harus memilih seperti itu. Sehingga pertanyaannya adalah, Ustaz, kenapa kok para ustadz atau ulama sebagai rekan Ustaz tadi kan salah satu kriterianya adalah ulama. Kenapa kok tidak ada ustadz atau ulama yang menjadi pemimpin negeri ini atau susah sekali menjadi pemimpin negeri ini? Dan kalau misalnya kita tahu bahwa di demokrasi itu bermasalah, bagaimana sikap kita? Apakah kita harus meninggalkannya atau tetap harus mengikuti? Kalau masalah harus meninggalkan, harus meninggalkan. Kalau saya ditanya, maka harus ditinggalkan sistem. Karena sistem ini tidak syariat, sesuai dengan Islam memang. Karena sama, definisinya sederhana. Orang yang banyak suaranya dia menang, kan begitu. Itu yang jadi masalah. Sehingga di sini ditunggangi oleh orang-orang yang punya maslahat, yang punya duit, yang punya hubungan, yang punya kenalan, maka dia akan menang, gitu kan? Itu yang terjadi. Belum lagi rekayasa-rekayasa yang terjadi. Dan ini depan mata kok. Ini bukan sesuatu yang, bukan hal yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Memang depan mata. Banyak rekayasa, banyak segala macam hal. Memang seperti itu. Jadi memang ini harus ditinggalkan. Kalau kaum muslimin harus meninggalkan. Kita punya sistem syura. Orang terbaik yang beriman kepada Allah dicarilah. Mungkin di Indonesia sudah ada Majelis Ulama Indonesia, dinamakan begitulah atau siapa komunitas ini, kemudian mereka menunjuk satu orang yang paling layak, ya, untuk mereka anggap ini orang yang paling bertakwa sama Allah, ditunjuk sebagai pemimpin. Itu sederhananya seperti itu, gitu kan? Jadi memang kalau ini harus ditinggalkan, harus ditinggalkan, harus ditinggalkan. Apalagi tadi? Kenapa para ulama tidak ada yang menjadi pemimpin? Memang kalau ulama yang rabbani, ulama yang faham teman-teman sekalian agama, nggak mungkin dia calonkan diri itu, susah. Karena apa kata Nabi tadi apa? Hadisnya kriteria yang ketiga, kami demi Allah tidak akan menjadikan pemimpin orang yang sengaja menawarkan diri. Kita yang nyari mereka, masyarakat yang nyari. Oh ini orang soleh, ini orang alim, ini ya kita tawarkan kepada mereka. Itu yang terjadi. Umar bin Khattab sendiri begitu caranya, cari di antara komunitas sahabat mana yang nolak kepemimpinan, cari orang itu. Ditawarin, enggak, saya enggak mau, tolong, saya enggak mau bahas masalah hari kiamat nih. Enggak, kamu harus jadi pemimpin. Hanya jadi pemimpin. Di zaman tabi'in juga begitu, jangankan jadi pemimpin negara teman-teman sekalian, jadi hakim itu ditolak sama mereka. Jadi hakim, jadi jaksa, jadi ditolak sama mereka. Kisah yang masyhur tentang Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in yang sangat cerdas, dipanggil oleh khalifah, dipanggil oleh gubernur, kamu harus jadi hakim. Jangan saya. Dipanggil temannya yang satu lagi, dua-duanya orang soleh ini, orang alim. Kemudian dua-duanya berdialog untuk menunjuk temannya. Waktu gubernur bilang, kamu Iyas, enggak, jangan saya, dia saja. Di sana bilang, enggak, jangan saya, dia lebih pintar hampir gubernur. Dia lebih pintar dari gubernur. Ini tolak-tolakan. Sampai akhirnya gubernur menunjuk, enggak, kamu harus jadi hakim. Baru enggak bisa nolak. Memang sudah begitu. Jadi kalau antum mau mengkhayal teman-teman sekalian, nanti para ulama muncul, kemudian mereka bilang pilihlah saya, ya. Itu nggak mungkin. Karena para ulama itu mau akhirat. Bagaimana dia mengajar umat, masuk di akhirat. Jadi kalau kita paksa dia, baru dia mau ke situ. Jadi nggak mungkin, gitu kan?
Tentu saya bicara ulama Rabbani ya, ulama yang benar-benar ulama memang. Karena di Indonesia ini maaf, gelar ulama murah sekali. Sedikit bisa baca ayat, 2-3 ayat, sedikit bisa bicara, sudah ustaz besar. Sudah jadi kiai. Dari mana ini? Gitu kan. Ini nggak semudah itu. Memang harus kita cari, memang yang faham agama. Memang luar biasa. Saya dan teman-teman sekalian kita ini masih penuntut ilmu. Mungkin ada di antara para ulama-ulama yang besar yang Masya Allah bisa jadikan rujukan, itu yang kita cari. Gitu kan. Seperti itu Allah. Masih berhubungan dengan demokrasi sistem, kalau kita di Indonesia sudah terlanjur pakai sistem demokrasi dan tadi Ustaz menganjurkan agar kita meninggalkannya. Pertanyaannya adalah apakah itu artinya kita harus meninggalkan pemilu yang diadakan sekarang ini, di mana ada kompetisi di antara Muslim dan non-Muslim? Dan bagaimana solusi kalau misalnya orang Muslim tidak mau mencalonkan diri, nanti akan dikuasai oleh orang non-Muslim? Ya, bagaimana jawabannya? Jadi kita tidak, yang saya bilang tinggalkan adalah semua sistem. Jangan kita ikut-ikutan terlibat dalam masalah sistem. Tapi kita bicara lingkup yang lain. Kalau misalnya terjadi pemilihan. Pemilihan ini kita memilih atau tidak, bahasanya itu saja. Masalah memilih atau tidak. Kita bukan bicara masalah masuk ke sistem demokrasi secara global. Karena global ini sudah jelas. Saya bilang tadi, ya, ini tidak mungkin, ini harus ditolak. Tapi kalau masalah kita memilih, ada pemimpin non-muslim, ada pemimpin muslim. Kita lihat maslahat dan mudaratnya di sini. Kalau kita nggak milih nanti non-muslim yang menang, ya kita milih lah. Nggak mungkin kita nggak milih. Karena kalau tidak malah hukum Allah ditolak nih, otomatis. Kalau non-muslim, kalau orang non-muslim jadi pemimpin teman-teman sekalian, ya, itu minimal sekali dia akan bangun tempat ibadahnya, itu minimal. Siapa itu? Orang tuanya tolong dibantu. Ya. Ya. Jadi minimal dia akan bangun tempat ibadahnya. Bagaimana misalnya kita mau larang misalnya? Dia bilang ini agama saya. Dia bangun tempat ibadahnya. Dia keluarkan izinnya. Itu minimal. Di komunitas Islam loh. Tidak mungkin kan. Tapi itu yang terjadi. Maka memang harusnya kita pada saat itu lihat masalah. Tapi kalau ada 2 orang muslim, kita misal contoh, lalu kita melihat dua-duanya nggak ada kebaikannya, artinya dia kalau memimpin pun ya biasa-biasa saja, bukan orang yang memang harus kita perjuangkan karena kalau dia menang dia akan terapkan hukum Allah. Ya sudah, jangan ikut-ikutan. Kalau saya ditanya pribadi ya, kalau saya pribadi seperti itu, saya mencari zona aman. Kita kalau bagi 2 meja ini teman-teman sekalian, ini zona aman, ini zona tidak aman. Zona aman adalah sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Misal ada perintahnya kalau dalam ibadah, ada dalilnya, kerjakan. Zona tidak aman, ada perintahnya atau tidak ada, minimal syubhat. Ini tidak aman, bisa diterima bisa enggak. Apalagi kalau haram, maka selalu ada di zona aman. Jadi, kenapa enggak di zona aman? Ini biasa saya bahasakan kepada teman-teman yang tetap ngotot melakukan ibadah yang tidak ada perintahnya. Ini berani masuk ke zona yang tidak aman, untuk apa teman-teman? Bisa diterima bisa enggak kan gitu. Kenapa enggak masuk yang ada zona aman saja, yang ada perintahnya? Seperti itu. Nah sekarang kalau kita harus memilih, dua-duanya buruk, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau ada salah satunya muslim ini dianggap oh ini memang lebih soleh, lebih baik, dan nanti dia akan menerapkan hukum Allah dan seterusnya. Khusus masalah itu ya, kita bahas maslahat dan mudarat bagi umat secara umum. Tapi bukan ikut ke demokrasinya, akhirnya ikut terlibat dengan sistemnya, akhirnya ikut terlibat dalam masalah membuat-buat partai baru lah, membuat inilah, akhirnya kampanye ke sana sini, akhirnya nyogok-nyogokan, akhirnya masuk semua ke sistemnya kan, karena semuanya ada tuh. Ini banyak ini masalahnya. Kita kalau rentet masalah itu banyak sekali dosanya. Banyak masalahnya, masalah ini, masalah itu, masalah itu. Cukuplah masalah sogok menyogok. Sampai nama-nama yang dinamakan partai Islam pun ada lagi masalah sogokannya, ada masalah. Masuk maslahat, mudarat kan gitu. Karena sudah masuk di demokrasi itu. Kaum muslimin teman-teman, seperti Nabi SAW bentuk, mulai dengan majelis ilmu Nabi SAW, sampai umat itu faham agama, baru pindah ke tahap setelahnya, masalah pembentukan, pemerintahan itu nanti akan terbentuk dari orang-orang soleh ini. Akan terbentuk seperti itulah. Itu yang saya masukkan. Sambil kita sekarang berjalan, ya, yang benar seperti hukum Allah kita patuhi, yang tidak kita tolak. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, berikutnya, apabila ada orang non Muslim yang menghina Islam itu, apakah masih ada
perlindungan terhadap dirinya. Dan kedua, apakah sudah halal darahnya? Pertanyaannya adalah sebagai apa batasan kehalalan darah seorang muslim atau non muslim itu secara fikih? Kenapa antum ragu baca? Baca yang tegas, nggak apa-apa. Kalau kita bicara lingkup hukum Islam, kalau ada pemerintahan Islam menerapkan syariat Islam, orang seperti kasus Ahok ini dan yang lainnya, siapapun, itu hukumnya dalam Islam dihitung pengrusak di muka bumi. Hukumnya dibunuh pertama. Dalam hukum Islam kita bicara, dikisos, dipenggal lehernya. Kalau enggak, ya, atau disalib, diikat sambil dilempari batu sampai mati, atau dipotong tangan dan kakinya bersilang dari wilayah itu. Nggak boleh lagi punya kedudukan, apalagi kayak sekarang masih mencalonkan diri, nggak boleh itu semua. Kalau kita bicara hukum Islam ya, tapi kaum muslimin di Indonesia masih bijaksana saya lihat ya. Oh iya, tidak